Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Di pertemuan yang kedua ini ketemu lagi di pembelajaran tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, seperti biasa marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, tak lupa Bapak selalu mengingatkan kepada anak-anak yang soleh dan soleha untuk selalu mematuhi prokes kesehatan agar kita terhindar dari virus corona dengan cara yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Nah, semoga kita terhindar dari virus corona. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Jadi, tumbuhan yang ada di sekitar kita itu bisa diolah menjadi makanan dan bisa juga diolah menjadi obat. Ayo, kita cari tahu. Di Asia Tenggara, banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun, di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakat banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Wah, menarik sekali belajar tentang buah-buahan yang berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sebagai sumber kehidupan, tumbuhan memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh manusia. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Coba bayangkan, apa yang akan terjadi jika Tuhan Yang Maha Esa tidak menciptakan tumbuhan? Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni, Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuat wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Nah, ini anak-anak lambang apa ini? Nah, ini adalah lambang dari negara Indonesia. Kalian
pernah belajar ya tentang lambang negara Indonesia ini. Nah, ini adalah lambang dari burung Garuda. Nah, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Ya, diingat ya. Jadi Pancasila itu adalah dasar dari negara Indonesia. Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar atau aturan. Nah, ini adalah lambang-lambangnya. Ini di dalam perisainya itu terdapat simbol-simbol Pancasila. Yang pertama adalah bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua adalah rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah pohon beringin. Keempat adalah kepala banteng. Dan yang kelima adalah padi dan kapas. Nah, ini yang dinamakan dengan simbol-simbol dari Pancasila. Nah, ini ada sila keberapa? Bintang, sila pertama. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi ini adalah pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua adalah toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Kita itu harus saling menghormati antar umat beragama. Dan ketiga itu kerukunan antar umat beragama. Meskipun berbeda agama, kita itu harus hidup rukun dan saling menghormati. Kedua adalah rantai. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama adalah persamaan derajat. Setiap manusia itu mempunyai hak yang sama, yaitu derajatnya itu sama. Dua, menghargai hak asasi manusia. Ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Dengan teman, kita harus mempunyai solidaritas, saling tolong-menolong. Dan keempat adalah perdamaian. Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka, namun kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Nah, ini adalah contoh-contoh dari patung ya nanti yang akan kita praktekkan. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena
akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Untuk kegiatan patung Nusantara, ini kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Bahan-bahannya 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Cara membuatnya, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam satu wadah. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Nah, ini adalah cara membuat adonan plastisin. Mengenal karya seni patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Fungsi patung yang pertama adalah sarana ibadah untuk agama tertentu. 2. Mengenal jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. 3. Pelengkap konstruksi bangunan. 4. Menghias bangunan, taman, atau tempat lainnya, serta dinikmati keindahan bentuknya. Nah, ini adalah latihan soal. Soal yang pertama, buatlah 5 contoh penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Soal kedua, buatlah 5 contoh penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh karya seni 3 dimensi. Nah, ini tugas ini dicatat di buku tugas. Setelah dicatat, nanti dikirim hasilnya via WhatsApp. Oke, Bapak cukup sekian dari materi kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.